Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus mengalir bagi kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kali ini saya akan bagikan firman Tuhan bagi kita, bagaimana menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada 3 tindakan yang harus kita lakukan untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Mari kita perhatikan firman ini dengan baik, dan kita akan melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama dikatakan untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu berdoa. Matius 6 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Secara pribadi, datang kepada Tuhan, menjalin hubungan di dalam doa dan permohonan. Sungguh-sungguh ungkapkan isi hatimu kepada Dia. Karena pendengarnya adalah Allah sendiri yang ada di tempat tersembunyi, dan Dia akan menjawab doa kita. Saat ini di tengah COVID-19 ini, sekalipun kita harus secara pribadi datang kepada Tuhan, mari berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengutarakan semua permohonan kita kepada Tuhan. Maka Dia yang ada di tempat tersembunyi akan mendengarkan doa. Yang kedua dikatakan, baca firman Tuhan dan lakukan. Baca firman Tuhan. Kita kembali perhatikan Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata demikian. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Kesukaan kita adalah firman Tuhan. Jadi untuk menjalin hubungan kita pribadi dengan Tuhan, mari baca firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Janjinya kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak akan layu, berbuah pada musimnya, akar-akarnya akan merambat ke tepi batang air. Tidak mengalami musim kering, tetapi tetap berbuah pada musimnya. Untuk itu, jangan pernah lupa membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga, bagaimana kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang ketiga berkata demikian. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berarti yang ketiga, kita membacakan, kita mendengarkan dan menuruti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini.
Dengan demikian hubungan kita pribadi dengan Tuhan boleh tetap terjalin sampai Maranatha, Tuhan datangnya kali yang kedua. Karena yang Tuhan mau dari saya dan saudara, kita harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena nanti di masa pengangkatan, yang diangkat adalah kita pribadi. Tubuh kita yang telah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita yang akan terangkat ke surga. Untuk itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun saat ini ada dalam kesulitan, ada dalam penderitaan oleh karena COVID-19. Jangan pernah. Mari jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kesukaan kita adalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari menuruti apa yang sudah dituliskan di dalam. Dengan demikian hubungan kita pribadi dengan Tuhan akan terjalin. Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua yang percaya kepada-Nya, nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah iman kita. Ketika kita dipanggil, nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Biarlah firman ini bekerja di dalam hidup kita. Tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita hari ini kekal sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati.